Majelis Jemaat, selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Egbert Parasihan Siombing STH Emin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dibacakan dari Perjanjian Baru 1 Yohanes 2 ayat 25. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus melimpah atasmu. Dan melimpah atasmu juga. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta. Bagai manusia kita kenal, surga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharurilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Roma 4 ayat 7-8 yang menyatakan demikian ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Perintah hidup baru dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 yang demikian ini bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah berbuat sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Roh Kudus penolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Sidang jemaat, kita sama-sama satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Di minggu pertama tahun baru 2021 ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk hidup dan mengisi tahun rahmat-Mu ini. Tuhan, bantu kami di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah berjalan cukup lama ini. Oleh karena itu, bantu kami untuk menguasai diri, bantu kami juga untuk melakukan terus apa yang Kau kehendaki bagi kami. Biarlah kami percaya akan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan kehendak bagi kami sekalian di tahun baru ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Kejadian, pasal 9 ayat 1 sampai 10, yang menyatakan, Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di bumi, di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberi semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya yakin di darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu yakini bahwa aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama denganmu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita sama-sama mengerti bahwa hari ini kita memasuki situasi baru
di mana kita sudah mengikuti berbagai macam informasi melalui mass media apapun, dan kita sudah dihantar Tuhan masuk dalam minggu pertama di tahun baru 2021. Selamat tahun baru. Semoga ini menjadi sukacita bagi kita sekalian. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak untuk berbicara tentang apa yang Tuhan sudah buat dan sudah Tuhan lakukan pada waktu lalu, dan itu juga mau diangkat sekarang. Apa itu? Mau diinformasikan bagi kita bahwa Tuhan memberikan situasi baru dalam kehidupan kita. Meskipun kita berada dalam situasi di tengah-tengah pandemi ini atau di tengah-tengah situasi yang jahat. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita lihat dalam apa yang diungkapkan Alkitab, Tuhan memang melakukan sesuatu yang keras kepada umat manusia pada zaman lalu. Kalau kita baca Kejadian 6 dan seterusnya, kita akan melihat bahwa Tuhan ternyata menyesal membuat manusia. Mengapa? Karena di situ jelas-jelas dilihat manusia sudah melakukan hal-hal yang jahat terhadapnya. Dan oleh karena itu, maka Tuhan melenyapkan manusia melalui air bah, atau yang kita biasa kenal dengan air badang atau banjir badang. Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi sebelum terjadi, menurut catatan Alkitab, Allah memilih orang yang dianggap baik, Nuh. Ia diminta untuk melakukan sesuatu yang aneh, yang tidak mungkin difikirkan oleh orang-orang sejamannya pada waktu itu. Apa itu? Allah meminta Nuh untuk membuat perahu atau kapal di atas sebuah bukit. Ini kan aneh. Jadi ketika Nuh sibuk melakukan itu, demikian juga dengan keluarga-keluarganya, Nuh dibilang orang gila. Ya memang secara manusiawi bisa kita katakan juga Nuh memang gila. Kenapa? Karena Nuh justru membuat kapal bukan di daratan atau di tepi pantai, tetapi malah di atas bukit. Ini kan gila ini. Semua orang mengatakan Nuh gila, tetapi Nuh masa bodoh, karena Nuh tahu yang paling penting adalah mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana dengan Nuh sendiri? Nuh sendiri sebenarnya bingung. Kok saya diminta untuk memberitakan atau membuat perahu di atas bukit? Sebenarnya Nuh juga pada waktu itu sedang berpikir-pikir bagaimana ini. Tetapi ini adalah perintah Allahnya, Allah yang ia sembah kok. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga mungkin berpikir seperti itu ya. Ketika Allah meminta sesuatu pada kita, sementara kita sedang tidak mampu berbuat apa-apa, mungkin kita bilang, wah ini roh siapa ini? Roh setan atau roh Allah ini? Itu kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Hampir sama seperti Cornelius dan Paulus. Ketika Paulus diminta untuk menikmati makanan-makanan yang haram, sampai-sampai bukan Paulus, Petrus, sampai-sampai Petrus mengatakan, Allah, aku tidak pernah makan ini. Tetapi akhirnya Petrus harus juga melakukannya, bukan makan, tetapi Petrus diminta untuk menerima orang yang bukan Yahudi. Itu dalam Kisah Rasul 10. Bapak Ibu dan Saudara, dari pemikiran ini bisa kita katakan bahwa Allah sungguh-sungguh sangat gusar. Dalam kehidupan yang sangat jahat, Allah melakukan sesuatu yang sangat keras, melenyapkan semua orang. Dan akhirnya bahwa apa yang disebut oleh Nuh itu di atas bukit itu terjadi. Setelah jadi kapal, setelah semua binatang-binatang masuk, maka kemudian terjadilah yang dikenal dengan banjir besar. Kalau mau ditanya
kapan itu terjadi memang sukar untuk kita pahami Bapak Ibu dan saudara. Kalau sampai diangkat mengatakan bahwa banjir itu sampai setinggi bukit, berarti seluruh dunia ini kena air yang sungguh-sungguh sangat tinggi. Informasi ini belum bisa dipahami terjadinya kapan. Tetapi minimal kalau lokal mungkin bisa terjadi. Kita sering lihat banjir lokal, banjir bandang di mana-mana. Dan itu bisa menghancurkan rumah, bahkan bisa lebih tinggi dari rumah. Nggak usah jauh-jauh, ketika kita melihat banjir di Pondok Gede, itu setinggi rumah kok banjirnya. Jadi bisa dipikirkan berita ini mungkin berita lokal, bukan dunia. Jadi sekitar lokal yang memang banjirnya sangat tinggi. Artinya yang mau dimaksudkan di situ manusia yang tinggi. Sekarang ini kan ada manusia yang tinggi hampir sekitar 3 meter, tidak sampai 3 meter sih, tapi hampir setinggi 3 meter. Itu berarti banjirnya lebih tinggi dari situ lagi. Nah, semua orang menurut informasi Alkitab itu mati. Jadi yang hidup hanya keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ikut dibawa di dalamnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan Saudara adalah ketika kita membaca teks ini, banjir itu nampaknya sudah mulai reda. Dan berarti dunia ini sudah dibersihkan dari segala kekotoran yang ada. Kalau kita perhatikan terus di situ, maka Nuh mendapatkan firman Tuhan supaya mereka mengembangkan diri dengan cara beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Itu kita bisa baca di dalam ayatnya yang pertama dari perikop kita. Ini mau menjelaskan bahwa dalam situasi yang orang tidak ada lagi, maka Nuh diperintahkan untuk bertambah banyak. Itu berarti anak-anak dan menantu Nuh itu ditugaskan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kemudian Allah justru mengembangkan pengertian bahwa segala binatang akan takut dan gentar kepada manusia pada waktu itu. Dan kemudian semua akan diatur dengan baik oleh Nuh sebagai wakil Tuhan. Nah, menarik, ada juga larangan. Larangannya adalah segala sesuatu yang bergerak itu bisa dimakan oleh Nuh, tetapi Nuh dilarang memakan daging yang masih bernyawa. Daging yang masih bernyawa. Jadi tidak boleh sebagai kanibal, kira-kira begitu. Lalu kemudian juga tidak boleh mengganggu sesamanya dan kemudian justru membuat orang lain tewas atau binasa. Maka Allah sendiri akan menuntut. Ada aturan main rupanya yang ditegaskan Allah di situ supaya manusia tetap taat kepada Tuhan. Dari informasi ini maka kita bisa katakan bahwa sebenarnya Tuhan menjanjikan kehidupan yang aman dan tentram. Bapak Ibu dan Saudara, memang banyak orang sih sering bertanya, mengapa sih ada orang yang suka makan saren, istilah orang Jawa ya. Artinya itu darah yang dibekukan. Apakah itu dilarang? Menurut Alkitab ini itu tidak dilarang. Mengapa? Karena darah itu kan yang dibekukan itu kan sudah mati. Sementara yang Allah katakan, Anda tidak boleh makan daging yang ada nyawa. Jadi kalau sudah tidak ada nyawa ya silahkan dimakan. Itu yang sebenarnya yang diungkapkan. Nah, ini sebenarnya memberikan masukan bagi kita bahwa Tuhan menjamin kehidupan yang baik. Bahkan kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, di situ Allah melakukan pembalasan. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tahu apa yang baik untuk umatnya.
Allah melihat bahwa pada waktu itu semua orang, sebelum terjadi air bah itu, semua orang jahat. Lalu kemudian Allah bersihkan. Bisakah kita samakan ini Bapak Ibu dan Saudara dengan pandemi sekarang? Bisakah kita katakan bahwa pandemi ini juga sekarang ini sedang menseleksi dunia ini? Kalau benar, mungkin itu menjadi semacam hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Apakah juga pandemi ini memang diizinkan Tuhan untuk kita, supaya kita juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang baik untuk diri kita. Dan memang belum tentu juga sih sebenarnya pandemi ini menjadi alat bagi Tuhan untuk menseleksi kita. Tetapi kita bisa katakan bahwa melalui pandemi yang ada, yang akhir-akhir ini kita masih terus bergumul di dalamnya, pandemi ini juga bisa kita katakan dalam sisi tertentu sebagai hal yang positif. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat banyak orang yang menganggap sepi, artinya menganggap tidak baik. Dalam situasi tertentu, ia justru mendapatkan pengalaman yang sangat sulit. Nah, Allah juga melakukan hal seperti itu di dalam berbagai macam hal kehidupan kita. Di tahun baru ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita introspeksi dirilah. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita selama ini, bahkan Tuhan sudah memberi kehidupan bagi kita sejak tahun lalu, Januari, kalau di Indonesia sejak bulan Maret, maka berarti ada sesuatu informasi yang Tuhan mau berikan bagi kita. Manfaatkan kehidupan ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Mumpung di awal tahun, mari kita sama-sama sepakat bahwa yang mau kita lakukan di tahun ini adalah bukan lagi melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita selama ini. Ia menyelamatkan kita. Bahkan kita mengerti bahwa tahun 2020 banyak orang yang tidak bisa masuk di tahun ini, dan kemudian banyak orang yang menderita, bahkan mungkin juga ia mendapatkan situasi yang tidak baik oleh karena pandemi ini. Tetapi walau bagaimanapun Bapak Ibu dan Saudara, kita mau katakan begini, pandanglah sesuatu yang positif dalam setiap kejadian, sehingga kita bisa melihat bahwa pandemi ini, apakah kita terinfeksi atau tidak di dalamnya, kita harus memandang secara positif bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu koreksi diri yang baik dalam hidup kita. Segala kekotoran di dunia ini nampaknya Tuhan akan bersihkan, sama seperti air bah itu. Tuhan bersihkan segala sesuatu supaya anak-anak Tuhan tidak lagi mendapatkan berbagai macam situasi yang justru merusak jati dirinya. Tetapi di sini juga anak-anak Tuhan harus bisa mengerti, atau orang percaya harus bisa mengerti bahwa dia harus siap, bahwa dia harus benar-benar konsentrasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak usah melihat masalah-masalah lain, tapi mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah melakukan sesuatu yang baik bagi diri kita dan Tuhan? Kalau minggu ini menjadi minggu awal kita Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berhenti melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita perbaiki dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pemikiran. Tuhan ingin menyelamatkan kita dengan cara yang baik. Tuhan ingin menyelamatkan kita dengan berbagai macam informasi, supaya apa yang menjadi harapan kita di tahun ini dapat juga kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik. Biarlah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita untuk seterusnya. Terpujilah Kristus. Amin.
pada janji Tuhanmu. Di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Sidang jemaat, mari kita sama-sama berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di dunia ini mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna dan mata terbuka, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tibalah saatnya Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama satu menaikkan sapat-sapat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di minggu pertama tahun rahmat-Mu yang baru ini. Kami mensyukurinya karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, masih memberi kesempatan bagi kami untuk berkarya di tahun rahmat-Mu yang baru ini. Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau memberi kehidupan bagi kami, tapi kami terus masih bergumul di tengah-tengah pandemi yang masih terus ada di sekitar kami. Tuhan, bantu kami untuk menjaga kesehatan kami, bantu kami untuk saling mendoakan, bantu kami juga untuk saling melakukan berbagai macam aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diarahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah semua yang kami kerjakan kiranya tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami teringat akan berbagai macam masalah-masalah tertentu yang terjadi di sekitar kami. Khususnya kami teringat akan warga jemaat kami yang sakit. Kami teringat akan Saudara Osvaldos Rios Putirulan di sektor Kaisaria. Kami teringat akan Ibu Esianawati Lau Mikhil yang ada di sektor Kaisaria. Kami teringat akan Ibu Sri Mundari Kuiku yang ada di sektor Kana. Saudari Friday E. Megatadu dan Bapak Yakobus M. Parera. Kami teringat juga akan Ibu Gurning dan Penatua Nyonya Subagio, juga Ibu Siti Maimunah Simatupang di sektor Betania. Kami teringat juga Bapak Yusuf Ahmad, Diaken Agus Prasetyo, dan Bapak JNM Hatumena, juga Bapak Efrain Latuheru di sektor Nazaret, dan Ibu Doriance Titali di sektor Nazaret. Kami teringat juga Saudari Maria Titi Sukatijo di sektor Yeriko dan Ibu Mawe di sektor Bethlehem. Tuhan, terima kasih atas semua pemulihan yang sudah mereka alami, tapi juga bagi mereka yang saat ini sedang bergumul sakit, Tuhan kiranya menolong, memberkati, supaya mereka semua mendapatkan
pengobatan yang baik. Demikian juga dengan Rizky Osvaldo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Budi Asih, anak dari Bapak Ruslan Sinambela. Tuhan berkati semua rekan-rekan kekasih kami ini dalam sakit mereka, supaya mereka mendapatkan bantuan kesembuhan baik dari para medis maupun dari keluarga, karena Engkau berkati. Tuhan, kami teringat juga akan warga jemaat kami yang kami mau doakan di minggu ini. Keluarga Ruben O. Ratu Raja, keluarga Koman Silan Singal, keluarga Subagijo, keluarga Eliston Manulang, keluarga Yohanes Ratu Raja, keluarga Yohana Pinontoan, keluarga Henrik W. Pinontoan, dan keluarga Ruben Samena. Di tengah-tengah kehidupan mereka, pergumulan, biarlah Tuhan kiranya berkenan hadir untuk memberikan jalan keluar. Ketika mereka merencanakan kehidupan yang baru, khususnya berlibur bersama keluarga dan lain sebagainya, Tuhan kiranya menolong berkati supaya rencana-rencana itu juga berjalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan itu semua berdasarkan atas apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup. Kami mengerti Tuhan kesibukan kami di akhir-akhir ini karena suasana baru yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami keluarga demi keluarga saling dapat berkunjung meskipun kami dibatasi oleh berbagai macam hal, tetapi biarlah juga kami dapat bersukacita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mengerti bahwa kami tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Untuk itu biarlah Tuhan kiranya sertai kami di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini. Kami tahu bahwa sejak di bulan November sampai tahun ini, tahun baru ini, kami masih mengalami berbagai macam situasi dalam skala-skala politik yang keras. Tuhan, bantu kami, bantu pemimpin kami supaya mereka tetap dapat mengendalikan republik ini dengan baik, dengan keseriusan dan sungguh-sungguh, sehingga semua orang yang dipilih menjadi menteri oleh presiden atau mereka yang sama-sama bekerja dengan pemerintah kami saat ini, biarlah mereka melakukannya seturut dengan aturan main yang sudah ditetapkan, sehingga kami semua merasa terlindungi. Kami semua warga negara berada dalam situasi yang baik oleh karena pemerintah yang mencita-citakan agar negara ini keluar menjadi negara yang adil sejahtera. Tuhan, kami teringat juga akan rencana-rencana kami, kesibukan-kesibukan kami, khususnya GPB Jemaat Tugu. Tuhan kiranya berkenan memberkati supaya semua yang kami rancang dan rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan meskipun yang terkendala oleh karena pandemi yang dilakukan baik oleh majelis jemaat maupun pelkat-pelkat, biarlah semuanya terus dapat kami kembangkan di tengah-tengah situasi ini, sehingga kami terus terhubung satu sama lain oleh karena kami harus melakukannya seturut dengan kebutuhan kami. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, teringat juga akan Yapendi kami. Kami tahu Yapendi kami juga berusaha untuk selalu melakukan kehidupan yang baik di tengah-tengah proses pendidikan yang dijalani. Tuhan berkati semua pengurus yayasan, orang tua murid dan guru, supaya mereka semua dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, sehingga meskipun tidak seberapa dari jumlah murid yang dibina oleh Yapendi kami, tapi mereka punya kualitas yang baik, mereka punya iman yang baik, karena memang pendidikan Yapendik ini ditujukan untuk mencerdaskan bangsa sekaligus membina
jati diri kehidupan pribadi dengan baik. Tuhanlah kiranya yang berkenan memberkati sehingga para pengurus dan juga para pendidik, orang tua dan murid benar-benar sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga teringat Tuhan akan rencana-rencana kami lainnya. Kami tentu memang akan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah setelah kami melalui berbagai macam pengalaman-pengalaman yang pahit maupun baik di tahun-tahun sebelumnya. Biarlah kami mau mulai kembali nanti di akhir bulan Januari ini, dan kami akan konsentrasi juga untuk melakukan ibadah-ibadah kami. Kami tahu bahwa kami harus selalu menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi biarlah semuanya dapat terus kami lakukan, karena kami memahami selama Engkau bersama kami, maka tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi kami untuk terus memuja-muji Nama-Mu yang kudus. Teringat Tuhan akan warga jemaat kami dalam masing-masing kehidupan yang selalu juga penuh dengan pergumulan-pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan satu persatu, tapi kami tahu bahwa Engkau pasti mengetahui setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami masing-masing, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam situasi tersulit sekalipun, Engkau hadir di dalamnya, dan Engkau selalu dapat memberikan yang baik bagi kami, jalan keluar, sehingga kami selalu mendapatkan hal yang untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki segala sesuatu yang menghambat kami selama ini. Biarlah tahun rahmat-Mu ini, tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan sukacita bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa atas semuanya. Bagi kami yang ikut dalam ibadah live streaming, Tuhan kami berkati kami supaya kami juga dapat menyimak apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, sehingga perjanjian abadi yang Kau berikan melalui kisah Alkitab Nuh itu juga berlaku bagi kami hari ini, sehingga perjanjian abadi itu menjadi perjanjian kekal bagi kami, di mana ketika kami taat, ketika kami mau melakukan perintah-Mu seperti Nuh, maka kami akan mendapatkan hal yang baik yang penuh dengan sukacita bagi kami di masa depan. Biarlah itu berlaku sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab pada Lukas 20 ayatnya 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada Allah." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mohon perhatian sejenak untuk kuarta jemaat pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Diinformasikan kepada warga jemaat dan simpatisan GPIB Jemaat Tugu bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 akan dibuka kembali dan akan dilakukan pada jam 6.30 dan jam 10.00 WIB dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Egbert Parasian Siombing STHMI KMJ GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming. Kepada Prokantor, organis, operator sound system, operator multimedia, dan tim Inforkom yang telah mendukung ibadah ini. Kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, serta memberikan persembahannya. Majelis Jemaat GPIB Tugu menyampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.